Hmm. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami untuk menjelaskan fitur-fitur yang ada pada aplikasi yang telah kami cari, yaitu aplikasi Halodoc. Di mana di dalam aplikasi ini kami menemukan 60 item atau 60 fitur yang akan kami jelaskan satu persatu. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Fatur Rahman. Dan saya Muhammad Afid Fudin. Baiklah, mungkin akan saya mulai terlebih dahulu. Untuk fitur pertama pada aplikasi ini yaitu ada fitur akun dan autentikasi pengguna, di mana fitur ini sudah terdapat di share screen yang saya sah- saya taruh di laptop ini, yaitu ada selamat datang di Halodoc dan nomor HP. Terus di sini akan mengirimkan kode OTP untuk login ke dalam aplikasi ini, di mana pada fitur ini terdapat 4 bagian, yaitu sistem harus memungkinkan pengguna untuk membuat akun baru, di mana ini merupakan tempat halaman untuk kita membuat akun baru. Dan yang kedua, pengguna harus dapat melakukan login ke akun mereka. Dan di sini sama saja, di sini kita bisa melakukan login di akun yang sudah kita buat sebelumnya. Sistem harus menyediakan fitur lupa password. Untuk di aplikasi ini, kita harus mengisi password terlebih dahulu. Apabila kita lupa, nanti ada fiturnya tersendiri. Dan yang terakhir, yang keempat, sistem harus mendukung autentikasi dua faktor untuk keamanan tambahan. Nah, untuk autentikasi dua faktor ini ada masuk dengan biometrik atau sidik jari di HP kita masing-masing. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Afid Udin. Baiklah, untuk fitur selanjutnya adalah fitur profil pengguna. Adapun item yang mencakup fitur profil pengguna antaranya satu, pengguna harus dapat melihat profil mereka. Selanjutnya, pengguna harus dapat mengedit informasi dan data diri profil mereka. Dan yang ketiga, pengguna harus dapat melihat riwayat konsultasi mereka. Dan yang keempat, pengguna harus dapat menyimpan resep dokter secara digital yang telah mereka konsultasi. Dan yang terakhir, pengguna harus dapat memasukkan dan melacak data kesehatan pribadi, di antaranya tekanan darah, kesehatan jantung, dan perawatan kanker, dan lainnya. Untuk fitur selanjutnya, dijelaskan kembali oleh Saudara Fatur. Oke, untuk fitur yang ini yaitu ada fitur dokter dan konsultasi, di mana pada fitur ini kita dapat berkonsultasi langsung kepada dokter yang sudah tersedia pada aplikasi tersebut, di mana pada fitur ini terdapat 11 fitur. Yang pertama, sistem harus menampilkan daftar dokter yang tersedia. Yang kedua, pengguna harus dapat mencari dokter berdasarkan spesialisasi. Yang ketiga, pengguna harus dapat melihat profil lengkap dokter. Yang keempat, sistem harus memungkinkan pengguna untuk membuat janji konsultasi dengan dokter. Yang kelima, pengguna harus dapat memilih jadwal konsultasi yang tersedia. Yang keenam, pengguna harus dapat membatalkan atau mengubah jadwal konsultasi. Sistem yang ketujuh, sistem harus menyediakan fitur chat dengan dokter. Yang kedelapan, sistem harus menyediakan fitur video call untuk konsultasi. Yang kesembilan, sistem harus mengirimkan pengingat untuk jadwal konsultasi. Dan 10, sistem harus menyediakan fitur untuk menulis dan melihat review dokter. Serta yang ke-11, sistem harus menyediakan fitur untuk membagikan hasil lab dengan dokter. Di mana pada fitur itu sudah terdapat di sini semuanya.
Yang pertama ada chat dengan dokter, berarti kita dapat berkonsultasi, menanyakan apa penyakit yang sedang kita derita. Dan di sini juga sudah ada beberapa fitur kesehatan yang sudah dikelompokkan dengan sedemikian rupa di dalam aplikasi tersebut. Dan di sini ada beberapa dokter yang dapat kita hubungi. Dan di sini sudah ada bagian-bagiannya seperti dokter umum, spesialis anak, spesialis kulit, spesialis penyakit dalam, psikiater, dan lain-lain. Maka dari 11 item yang saya sebutkan tadi merupakan sudah termasuk di dalam aplikasi tersebut. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan kembali kepada Saudara Afid Pudin. Kepada Afid Pudin, dipersilahkan. Baiklah, fitur selanjutnya yang terdapat di Halodoc yaitu fitur obat dan pembelian, yang dimana pengguna dapat melihat daftar obat-obat yang tersedia di Halodoc. Dan selanjutnya, sistem harus memungkinkan pengguna untuk mencari obat berdasarkan nama atau kategori obat yang mereka inginkan. Dan yang ketiga, pengguna harus dapat melihat detail informasi obat yang telah mereka pesan. Dan yang keempat, sistem harus memungkinkan pengguna untuk membeli obat secara online melalui HP ataupun laptop. Dan yang kelima, pengguna harus dapat menambahkan obat ke keranjang belanja mereka. Dan fitur terakhir, sistem harus menyediakan berbagai metode pembayaran. Selanjutnya, pengguna harus dapat melacak status pengiriman obat mereka. Yang kedelapan, sistem harus menyediakan fitur untuk melihat riwayat pembelian obat yang telah dipesan oleh mereka. Oke. Selanjutnya, pengguna harus dapat mengatur pengingat untuk minum obat. Oke. Untuk fitur-fitur selanjutnya akan dilanjutkan kembali oleh Saudara Fatur. Dipersilakan. Baiklah, untuk fitur kelompok yang kelima yaitu fitur hasil laboratorium, di mana pada fitur ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama sistem harus memungkinkan pengguna untuk mengupload hasil laboratorium, dan yang kedua yaitu pengguna harus dapat melihat hasil laboratorium mereka. Pada hasil itu terdapat di riwayat transaksi. Nanti apabila kita pencet di riwayat transaksi ini, nanti ada bilah pilihan yang dimana melihat riwayat transaksi dan riwayat upload hasil laboratorium dari penderita. Berhubung saya belum mengupload, tidak ada riwayat transaksi di sini. Oke, yang keenam ada fitur artikel dan informasi kesehatan. Pada fitur ini terdapat 6 item di mana pengguna harus dapat melihat artikel. Yang kedua, sistem harus memungkinkan pengguna untuk mencari artikel berdasarkan kategori. Pengguna harus dapat menyimpan artikel favorit. Yang keempat, sistem harus menyediakan fitur kalkulator kesehatan BMI. Dan yang terakhir, yang kelima, sistem harus menyediakan grafik untuk visualisasi data kesehatan. Untuk bilah artikel, ini sudah ada di fitur aplikasi tersebut. Kita tinggal pilih saja dan dapat kita cari di lambang ini untuk mencari judul sesuai penyakit yang sedang kita derita. Untuk kalkulator tersendiri yaitu ada di sini, ada bentar. Di sini kalkulator BMI, cara mengetahui kesehatan kita melalui kalender, dan di sini ada kalender khusus wanita di mana ada kalender menstruasi, kalender kehamilan, serta yang sedang kita bahas yaitu kalkulator kesehatan. Mungkin untuk fitur yang selanjutnya akan saya serahkan kepada Afid Pudin. Baiklah, untuk fitur yang ketujuh adalah fitur notifikasi dan pengingat, yang dimana pada bagian ini terdapat tiga item. Yang pertama, pengguna harus dapat mengatur atau mendapatkan notifikasi yang ingin diterima setelah mereka melakukan konsultasi terhadap dokter
mereka. Adapun yang kedua, sistem harus mengirimkan pengingat untuk jadwal konsultasi yang telah mereka tentukan. Dan yang ketiga, pengguna harus dapat mengatur pengingat untuk minum obat setiap harinya berdasarkan dari dokter mereka masing-masing. Adapun untuk fitur ke-8 terbagi menjadi dua, fitur darurat dan lokasi. Yang pertama, sistem harus menyediakan fitur darurat untuk menghubungi ambulan. Dan yang selanjutnya, pengguna harus dapat melihat lokasi rumah sakit dan apotek terdekat, sehingga untuk memudahkan mereka dalam mencapai tujuan mereka. Oke, untuk fitur selanjutnya akan dijelaskan kembali oleh Saudara Fatur. Dipersilakan. Nah, untuk fitur yaitu fitur aplikasi dan antarmuka. Di sini pada fitur ini mencakup ada 6 items. Yang pertama, aplikasi harus kompatibel dengan sistem operasi Android versi 7 ke atas dan iOS versi 12 ke atas. Saya rasa untuk aplikasi ini sudah sangat kompatibel untuk iOS serta Android versi sekarang. Dan yang kedua, itu ada aplikasi harus mendukung multiple bahasa, minimal bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Untuk fitur bahasa bisa kita rubah di seperti di gambar ini ada bahasa aplikasi, tinggal kita pilih Indonesia maupun Inggris. Dan yang ketiga, ukuran aplikasi mobile tidak boleh melebihi 100 MB. Dan keempat, aplikasi harus memiliki antarmuka yang intuitif dan mudah digunakan oleh pengguna dari berbagai usia. Yang kelima, sistem harus dapat diakses melalui web browser dan aplikasi mobile. Oke, untuk aplikasi web browser ini sudah saya screenshot dan untuk aplikasi yang ada di Android atau di handphone kita masing-masing ini tinggal install saja di aplikasi Play Store maupun App Store. Untuk yang keenam, sistem harus mendukung aksesibilitas sesuai standar WCAG 2.1 level AA. Dan yang ke-10 ada fitur keamanan dan regulasi. Pada fitur ini mencakup 4 item. Semua data pengguna harus deskripsi menggunakan standar AS 256. Yang kedua, sistem harus mematuhi regulasi HIPAA untuk perlindungan data kesehatan. Yang kedua, semua transaksi keuangan harus menggunakan protokol HTTPS. Dan yang keempat, sistem harus menyimpan log aktivitas pengguna selama minimal 1 tahun. Untuk fitur itu merupakan fitur non-fungsional, yang dimana fitur itu hanya terdapat apabila kita sudah memakai aplikasi itu secara berkala atau sudah setahun ke depan. Oke, untuk fitur yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Afid Pudin. Kepada Afid Pudin dipersilakan. Baiklah, untuk fitur selanjutnya yaitu fitur formasi dan ketersediaan. Yang dimana dalam fitur ini dikelompokkan menjadi 8 item. Di antaranya yang pertama, sistem harus dapat menangani minimal 100 pengguna aktif secara bersamaan. Yang kedua, waktu respon untuk setiap interaksi pengguna tidak boleh lebih dari 2 detik. Dan yang ketiga, sistem harus tersedia 99,9% untuk downtime maksimal 876 jam per tahun. Oke, yang keempat, sistem harus dapat melakukan backup data secara otomatis setiap 24 jam. Yang kelima, waktu loading untuk halaman utama aplikasi tidak boleh lebih dari 3 detik dengan koneksi 3G. 6. Sistem harus mampu menangani peningkatan 50% trafik pada jam sibuk tanpa penurunan performa. Dan yang ketujuh, aplikasi harus dapat berfungsi dalam mode offline
untuk fitur-fitur tertentu. Dan yang terakhir, aplikasi harus memiliki fitur auto save untuk mencegah kehilangan data saat input pengguna. Adapun fitur terakhir dalam aplikasi Halodoc yaitu fitur integrasi dan feedback. Yang pertama, sistem harus dapat diintegrasikan dengan API pihak ketiga. Misalnya, untuk pembayaran atau pengiriman. Yang kedua, sistem harus memungkinkan pengguna untuk memberikan feedback atau masukan tentang aplikasi tersebut. Dan yang ketiga, sistem harus menyediakan fitur untuk berbagai informasi kesehatan dengan keluarga dan pengasuh. Baiklah, cukup sekian fitur-fiturnya. Mungkin itu saja. Yang dapat kami sampaikan, apabila ada salah kata kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.